Selamat datang di channel gue. Perkenalkan, nama gue Fahmi. Di sini gue akan mencoba mereview, terutama mereview manga. Untuk kali ini gue akan mencoba mereview manga yang berjudul Ohayo Ibarahime. Ini biasa dikenal juga di bahasa Inggris kan itu menjadi Wake Up Sleeping Beauty. Tapi gue akan mencoba dengan memanggilnya ya Ohayo Ibarahime dengan sesuai judul aslinya dari Jepang. Ini adalah shoujo manga ya. Jadi ini bukan shonen atau bukan juga battle shonen. Ini shoujo manga, volumenya hanya 6 tetapi chapternya hanya 26. Sedikit memang, dan ini adalah manga dengan satu chapternya itu 40-50 halaman. Beda ya dengan manga-manga weekly yang ada di kayak One Piece atau yang lain-lain itu kan, kita hanya 18-20 lah dalam satu chapternya, tapi ini 40-50. Jadi walaupun 26 chapter, ini cukup padat untuk sebuah manga. Nah, ini manga apa sih sebenarnya? Oke, gua akan bacain dulu sinopsisnya ya. Sinopsisnya itu adalah tentang protagonis kita yang bernama Misato Tetsu. Dia adalah seorang siswa SMA yang penakut namun seorang pekerja keras. Dia bekerja di suatu tempat yang angker, di suatu rumah di atas bukit gitu. Nah, di rumah itu ada yang tinggal. Yang tinggalnya itu adalah putri satu-satunya dari keluarga Karasawa, yaitu Karasawa Shizu. Dia diisolasi di situ sama keluarganya. Nah, karena Tetsuanya ingin bekerja ya, karena dia bisa dibilang membutuhkan uang, jadi dia ambil lah, walaupun dia penakut, dia ambil pekerjaan yang di tempat yang angker. Dia awalnya hanya bekerja aja di situ. Pada suatu hari dia ketika sedang membersihkan rumah, di area rumah itu dia bertemu dengan Shizu. Dia ngobrol lah hari itu, bertanya-tanya pada Shizu, banyak ngobrol. Nah, dia pulang, esoknya dia ketika bekerja mencari Shizu, tetapi yang ia temukan adalah Shizu yang hari ini yang ia temui itu beda dengan Shizu yang kemarin. Nah, akhirnya Shizu yang hari ini menceritakan bahwa dia adalah arwah yang merasuki tubuhnya Shizu, ibaratnya meminjam lah tubuhnya Shizu. Jadi Shizu itu ada arwah lah yang meminjam tubuhnya itu. Nah, karena Misato Tetsu itu orang yang penakut ya, dia akhirnya awalnya memutuskan untuk mengundurkan diri lah. Tapi dia tersadar bagaimana jika suatu hari Shizu yang asli itu tidak kembali kepada tubuhnya gitu, tidak kembali lagi ke tubuhnya. Nah, akhirnya setelah bercengkrama dengan arwah dan Shizu yang asli, dia memutuskan untuk tetap bekerja di situ. Nah, karena ini shoujo manga, mungkin banyak yang beranggapan ini ya tentang kisah cinta yang yang lovey gitulah ya, yang romansnya bikin cringe banyak orang. Tapi menurut gua ini manga ini beda sama manga-manga shoujo lainnya. Jadi di manga ini itu protagonisnya tuh si cowoknya, si Tetsu. Jadi si Shizu itu di sini bukan sebagai protagonis, tapi si Tetsu. Jadi kalau misalnya kalau kita ingat ya manga-manga cerita-cerita shoujo kayak Akatsuki ya, kayak Yona. Nah, itu kan cewek kan itu. Terus kalau Fruits Basket juga kan cewek. Nah, kalau ini beda, ini cowok protagonisnya. Nah, tapi walaupun cowok, ini nggak menghilangkan esensi dari shoujonya itu. Walaupun begitu, si manga ini pun fokusnya kalau menurut gua
itu bukan di romance-nya, tapi di sini yang tadi awal-awal ya mungkin terdengar horor, ada arwah memasuki tubuh si cewek, tapi ini bukan horor juga, ini lebih ke misteri gitu. Dan di sini walaupun ada arwah yang memasuki tubuh si cewek, si Shizu itu, kisah cinta antara si Tetsu sama si Shizu itu di sini mengalir secara natural, nggak terlalu dipaksakan gitu. Jadi kita yang bacanya pun menjadi enak gitu, nggak terlalu apaan sih nih, ginilah apalah. Nah, dan juga ini walaupun shoujo manga bukan fokus di romance ya, mungkin banyak yang berpikiran kalau shoujo manga itu romance, enggak. Ini bahkan menurut gua fokusnya bukan di romance, bahkan sampai akhir-akhir ya, baru akhir-akhir lah gitu, baru kerasa gitu romansnya. Dan kisahnya juga bukan yang berfokus pada kisah cinta mereka. Jadi sini walaupun pendek ceritanya, ini menyebar gitu, ceritanya menyebar kemana-mana. Dan dia walaupun menyebar, ketika selesai dia menyatu lagi gitu. Nggak misalnya kita nggak kayak misalnya nyeritain tentang A, ntar A nya nggak balik lagi, enggak. Jadi nanti A nya balik lagi gitu ya. Sini fokusnya juga karena lebih ke keluargaan sih menurut gue, daripada kisah cinta anak SMA. Walaupun di sini protagonis kita si Tetsu itu adalah seorang anak SMA. Nah, walaupun Tetsu anak SMA pun di sini ceritanya lebih banyak di luar SMA, walaupun ada beberapa fokus di satu titik di mana ceritanya kembali lagi ke SMA, tapi nggak terlalu banyak, cuma beberapa aja. Jadi kisahnya itu antara keluarga, ayah ke orang tua ke anak, kakak ke adik, suami istri lah, seperti itu. Dan ini juga bisa gue bilang dengan eksekusi karakter development dan eksekusinya yang mantap gitu, nggak terlalu dipaksakan tapi juga bagus, nggak monoton gitu, karakternya nggak begitu-begitu aja, nggak apa sih namanya, nggak yang baik-baik banget, yang jahat-jahat banget, nggak ada yang kayak begitu di sini. Semuanya di sini seperti manusia biasalah gitu. Dan salah satu aspek terkuat dari manga ini yang paling gue suka, karena manga ini adalah salah satu manga favorit gue, bisa dibilang adalah di top 10 manga favorit gue lah yang gue baca, sampai ratusan. Ini adalah di top 10 manga favorit gue. Itu art style-nya. Mungkin kalau kalian baca nih, seperti ini nih contohnya. Nah, ini gue suka banget gitu dengan cara penggambarannya, ekspresinya, detailnya, dan juga gue nggak bisa ngasih banyak ngasih tunjuk panel-panel karena nanti bakal spoiler. Itu di panel-panelnya itu tergambar dengan baik gitu, jadi terlihat terlihat cantik lah gitu di gambarnya itu. Dan satu lagi nih ya, yang harus nanti misalnya kalian baca itu, dilihat ya cover volumenya seperti ini. Seperti yang dilihat, ini cover volumenya itu ya memang tentang mereka berdua gitu, cuma gambar mereka berdua, tapi di situ ada bunga yang berbeda-beda dan itu punya makna sendiri. Kata senseinya, Megumi Morino Sensei, mengangkatnya, dia bilang bunganya itu punya makna sendiri-sendiri. Nggak akan gue jelasin di sini karena nanti akan menjadi spoiler ya. Gue mencegah bisa mungkin udah spoiler soalnya. Dan bahkan di cover volumenya pun ya benar-benar dipikirkan gitu, ada maknanya. Nah, bisa gue bilang manga ini juga punya cerita yang menyentuh.
dan ini bisa membuat lu ibaratnya kayak kayak lu merasakan ini cerita ya membuat lu lah. Gue suka banget sama cerita itu, walaupun cerita itu nggak panjang, hanya sekitar 26 chapter. Gue baca cuma 2 jam itu kalau nggak salah, 2-3 jam. Gue invest banget gitu sama cerita itu. Gue bener-bener suka sama karakternya, gue suka sama ceritanya. Gue sempet nangis karena cerita ini cukup menyentuh menurut gue ya. Ini ceritanya cukup menyentuh dan ya sempet lah nangis di beberapa chapter, walaupun gue orang yang keras kepala gitu ya, bebal gitu. Ini cerita cukup menyentuh, bisa bikin gue nangis. Jadi ya kalau misalnya kalian baca, siapin tisu lah, dan juga jangan di umum bacanya. Nanti saya lu baca di kereta ya, KRL ya, janganlah nanti dilihatin tiba-tiba nangis kenapa gitu. Terus ini gua sangat merekomendasikan kepada seluruh penonton nih yang lagi nonton. Mau kalian udah terbiasa baca manga atau tidak, ya gue sangat rekomendasikan cerita ini, karena cerita ini nggak terlalu spesifik buat orang tertentu. Ini bisa dibaca dengan semua orang, dan gue yakin orang tersebut juga bakal suka. Entah, dan juga buat yang yang merasa ya Shoujo gue males bacanya, dicoba aja dulu, karena menurut gue ini cukup bisa lah dibaca sama orang yang suka baca manga, orang yang cuma suka sama battle shonen ya, cuma shonen ribut-ribut bukan doang. Gue yakin orang itu juga suka sih sama manga ini, walaupun nggak ada ribut-ributnya di sini, nggak ada actionnya, tapi ceritanya cukup tereksekusi dengan bagus. Endingnya juga sangat top lah, gue suka banget. Dan gue kasih overall untuk manga ini 9,5/10. Gue benar-benar suka sama manga ini, dan gue harap kalian semua yang membaca, yang menonton bisa baca lah ini. Oke, sekian untuk review manga Ohayo Ibarahime. Oh ya, manga ini juga terbit di Indonesia. Di Indonesia itu judulnya Good Morning Little Briar Rose. Diterbitkan oleh MNC, jadi bisa dicari di online store, karena waktu itu gua ada nggak beli di online store juga, cuma nggak di satu toko karena kayaknya terbitnya udah lama ya, jadi nggak bisa dibeli semua gitu. Jadi cuma ada beberapa volume di toko ini, terus volume selanjutnya di ini gitu. Jadi sekian. Wah, kalau misalnya suka dengan video ini dan membantu, silahkan di like dan di share. Dan juga jika ingin menonton video review lainnya, silahkan di subscribe. Terima kasih dan selamat membaca.